Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari. Bonakwa kareba. Ya, kuresumang atau kareba melo tuh malah dirasakan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita dengan penuh sukacita datang beribadah kepada Tuhan. Dari bacaan yang kita baca pada saat ini, kemudian kita akan renungkan di bawah sebuah tema, yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah diperhadapkan pada situasi menunggu. Dan menunggu itu bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau sesuatu yang kita tunggu itu tidak pasti, ya tentu tidak mudah. Ada orang yang menunggu jawaban doa, ada orang yang menunggu pertolongan, ada orang yang menunggu sesuatu dijanjikan, dan banyak lagi yang kita tunggu. Nah, saat kita menunggu, hati kita sering diuji. Apakah kita akan tetap menunggu ataukah mencari jalan lain yang lebih gampang? Nah, peristiwa ini juga dialami oleh bangsa Israel dalam bacaan kita pada saat ini. Bangsa Israel berada dalam situasi menunggu ketika pada saat itu mereka menunggu Musa yang lama turun dari gunung. Mereka mulai gelisah, mereka mulai kehilangan kesabaran, lalu dengan buru-buru mereka membuat keputusan yang salah. Mereka membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Mari kita perhatikan bacaan kita. Di ayat pertama hingga ayat yang ke-6, di sini berisi tentang ketidaksetiaan Israel. Bangsa Israel pada saat itu mereka merasa bahwa ini Musa naik ke gunung terlalu lama, sehingga pada saat itu mereka menyuruh Harun untuk membuat patung lembu emas untuk memimpin mereka di kemudian hari. Lalu apa yang mereka lakukan setelah patung itu berdiri? Mereka menyembah dan merayakan pesta untuk berhala tersebut. Dari sini Bapak Ibu saudara-saudari kita bisa melihat bahwa ada kelemahan bangsa Israel. Mereka lebih suka sesuatu yang terlihat dan instan daripada setia menantikan janji Tuhan. Mereka kemudian melupakan karya besar Tuhan yang membuat mereka keluar dari tanah perbudakan, yang pada saat itu Allah membela laut, memberi manna, dan menuntun mereka dengan tiang api dan tiang awan. Ternyata banyak kemudian kebaikan Tuhan yang dilupakan oleh bangsa Israel hanya karena mereka tidak sabar menunggu. Lalu di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10, di sini berisi tentang murka Allah. Tuhan kemudian melihat perbuatan bangsa itu, lalu dengan jelas dalam bacaan kita, Tuhan menyatakan murkanya kepada Musa. Dan bahkan Allah menyebut bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga Allah marah, Allah kemudian berencana membinasakan mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa dosa penyembahan berhala di hadapan Allah adalah pengkhianatan terhadap Allah yang hidup, Allah yang kudus, dan Allah yang tidak bisa diduakan. Jadi jelas bahwa bangsa Israel betul-betul berkhianat. Lalu kemudian di ayat 11 hingga ayat yang ke-14, di sini berisi tentang syafaat Musa. Ketika Allah murka, kemudian Musa bersyafaat bagi bangsanya. Ia memohon kepada Tuhan agar tidak marah. Ia memohon kepada Tuhan dan mengingatkan bahwa ada perjanjian antara nenek moyang bangsa Israel. Dan karena itu syafaat Musa ini kemudian dikabulkan oleh Tuhan. Jelas dalam bacaan kita di ayat yang ke-14 bahwa lalu Tuhan mengubah niatnya mendatangkan malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Jadi kemudian ketika Musa bersyafaat memohon kepada Tuhan, Allah merubah niatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan,
Dari perikop kisah bangsa Israel dan Musa pada saat ini, kita belajar yang pertama bahwa berhati-hatilah terhadap sikap tidak sabar menunggu atau sikap tidak setia. Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena mereka tidak sabar menunggu, mereka tidak setia kepada janji Tuhan. Demikianlah dalam kehidupan kita setiap hari. Kadang saat doa kita seakan-akan lama dijawab, saat pergumulan kita seakan-akan tidak ada jalan keluarnya, tetaplah setia menunggu, menanti hal-hal baik yang akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada saat situasi di mana kita merasa, wah ini pergumulanku seakan-akan tidak selesai. Ini doa-doaku yang selalu kupanjatkan setiap hari, setiap malam, seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan berputus asa, jangan mencari jalan lain yang instan, tetapi tetaplah setia pada janji Tuhan. Yang kedua, jangan sekali-kali menduakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, berhala bukan hanya dalam bentuk patung, tetapi segala sesuatu yang kita tempatkan lebih tinggi daripada Tuhan, itu juga adalah berhala. Kadang dipadolo-doloi mayatu pengkaranganta, hartata jabatanta daripada Tuhan. Kadang kita tidak ikut ibadah atau kegiatan-kegiatan gereja karena kita sibuk dengan kesibukan duniawi yang ternyata tidak ada hadisnya itu. Berhala bukan hanya sekadar patung, tetapi segala sesuatu yang membuat kita lebih mementingkan hal itu daripada Tuhan, itu juga adalah berhala, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian yang ketiga, dalam hidup yang Tuhan karuniakan ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh setia. Sekalipun bangsa Israel dalam bacaan kita jatuh ke dalam dosa, tetapi kita bisa melihat bahwa Allah tidak memusnahkan mereka. Begitupun dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saat kita jatuh ke dalam dosa, saat kita jatuh ke dalam pencobaan dan pergumulan hidup, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi tetaplah dengan hati yang penuh kerendahan datang kepada Tuhan. Biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, biasa saya pernah melihat di tempat lain tapi di sini tidak. Kalau ada pergumulan mau kami lomak gereja, aku mau, "Hai Mbak, baik, malu-malu kena lihat orang begini ki." Tidak, itu adalah statement yang salah kalau ternyata kita ada dalam pergumulan lalu mau kaki mak gereja. Tetapi justru dalam pergumulan itu menjadi refleksi bagi diri kita, apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita, apa maunya Tuhan. Karena itu kita mesti mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengatakan bahwa manusia seringkali gagal setia, tetapi Allah tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kembali ke dalam kehidupan kita, mari hidup dengan setia menantikan janji Tuhan, jangan menduakan Tuhan, dan tetaplah bersyukur atas kasih dan setianya bagi kita. Amin.